Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini aku bakal sedikit sharing tentang penentuan band gap energi dari suatu material. Nah, sebelum masuk ke tutorial cara pengolahan datanya gimana, di sini band gap energi atau celah pita adalah energi yang diperlukan suatu elektron dalam suatu material atau nanomaterial untuk dapat tereksitasi hingga suatu keadaan di pita konduksi di mana elektron dapat berpartisipasi dalam konduksi. Nah, penentuan band gap ini penting untuk mengetahui sifat dari suatu material yang umumnya merupakan semikonduktor. Nantinya, data dari nilai band gap ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui fungsi dan aplikasi yang tepat berdasarkan sifat dari material tersebut. Nah, nanti pada saat penentuan band gap ini akan digunakan tetapan dengan nilai 1240. Nah, 1240 ini awalnya berasal dari persamaan Tauk and Davout yang berbunyi alfa HV pangkat gamma sama dengan A dikurangi HV dikurangi EG, di mana alfanya ini merupakan koefisien absorpsi, H-nya adalah konstanta Planck, V-nya merupakan frekuensi yang setara dengan C per lambda atau kecepatan cahaya per panjang gelombang, EG-nya adalah band gap energi, A-nya konstanta proporsional, dan pangkat gamma ini nilainya setengah untuk transisi indirect type dan 2 untuk transisi direct type. Nah, dari rumus dari persamaan yang tadi tuh kita bakal menggunakan rumus penentuan energi, karena kan tujuannya kita akan mencari energi band gapnya. Kita akan nurunin rumus yang tadi, E sama dengan HV sama dengan H C per lambda, karena V di sini tadi frekuensi setara dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Langsung dimasukkan aja nilainya. H tadi kan konstanta Planck, nilainya 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 joule second dikali ini tuh nilai kecepatan cahaya 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi dengan lambda. Nah, di sini kita bakal konversi nilai joule-nya jadi elektron volt, dimana 1 elektron volt ini sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Dari sini kita langsung dikali dulu, nilai yang atasnya dikali, kemudian dibagi. Di sini hasilnya 1,986 kali 10 pangkat minus 25 joule meter dibagi lambda dikali nilai konversinya tadi. Nah, hasilnya di sini 1240 dikali 10 pangkat minus 9 elektron volt meter per lambda. Nah, kita akan mengkonversi meternya ini menjadi nanometer, di mana 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Nah, setelah dikonversi dihasilkan nilai EG sama dengan 1240 elektron volt nanometer per lambda. Nah, kita di sini udah dapat nilai tetapannya yaitu 1240. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari pengukuran UV-DRS. Di sini hasilnya itu didapat berupa wavelength atau panjang gelombang dan persen reflektan. Di sini kita akan mengolah kedua data ini. Yang pertama, kita tentukan kita akan menghitung energi foton, yaitu E, rumusnya HV. Di sini kita langsung masukin rumus 1240 yang tadi kita dapat dibagi dengan panjang gelombang. Enter. Nah, kita udah dapat energi fotonnya. Selanjutnya reflektan ini itu satuannya dalam persen. Kita bakal ngehilangin persennya dengan cara
reflektan dibagi 100. Oke. Next, kita menghitung koefisien serapan atau K. Kita sebut aja, dilambangkan dengan K. Rumusnya itu 1 dikurangi dar 1 dikurangi nilai R. Dikurangi nilai R pangkatkan 2. Oke. Setelah itu kita akan menghitung koefisien hamburan atau dilambangkan dengan S. Rumusnya itu 2 dikali dengan reflektan yang ada di kolom D, di enter. Setelah menghitung koefisien hamburan, kita selanjutnya menghitung fungsi Kubel-Kamu. Rumusnya itu nilai K dibagi dengan S, atau koefisien serapan dibagi dengan koefisien hamburan. Di sini kita simbolkan F R I, fungsi Kubel-Kamu. Rumusnya K dibagi dengan S. Oke, terapkan ke semua sel. Nah, setelah kita menghitung fungsi Kubel-Kamu, selanjutnya kita menghitung nilai FR HV kuadrat, atau biasa disebut itu metode Tauplot. Jadi dari nilai Kubel-Kamu yang tadi kita dapat ini dikalikan dengan energi untuk nantinya digunakan di kurva itu sebagai sumbu Y. Kita masukin dulu F R pangkat 2. Di sini kita menggunakan pangkat 2 karena direct type atau secara langsung, sama dengan nilai FR dikali dengan energi. Pangkatkan 2. Oke, kita udah olah datanya dulu. Nanti kita pindah ke origin, dan data yang digunakan itu yang Tauplot tadi, yang hasil ini, dan energi fotonnya. Nah, di sini ini udah aku copy datanya ke origin. Sini di copy-nya itu di sumbu X-nya itu nilai energi foton, dan di sumbu Y-nya hasil akhir dari yang Tauplot tadi, metode Tauplot. Langsung aja keduanya kita plotkan
menggunakan yang line. Nah, oke. Nah, ini udah terbentuk grafiknya. Sumbu E nya itu energi foton, dan sumbu X nya itu energi foton, dan Y nya itu nilai hasil perhitungan yang dari Excel tadi. Sebelum lanjut, kita harus setting dulu skala sumbu Y nya itu mulai dari 0. Oke. Nah, kalau dari 0 gini, selanjutnya kita bakal menandai lonjakan yang terjadi. Nah, di sini kan ini lurus. Nah, ini mulai terjadi lonjakan di daerah sini. Nanti kita harus tandai pakai garis lurus. Kalau biar mudah, bisa kita zoom dulu. Tarik garis bisa dari sini sampai dengan memotong sumbu X ya. Nah, bisa di sini kita tebalkan, bisa ditebalkan dan kasih warna, itu opsional aja biar terlihat aja. Oke. Nah, di sini titik ini adalah nilai dari titik X ketika Y sama dengan 0 di sini. Makanya tadi kita harus setting sumbu Y nya itu harus dari 0. Nah, Y sama dengan 0 ini sering disebut sebagai X-intercept. Itu menunjukkan nilai bandgap energinya. Digunakan X-intercept karena berdasarkan pada rumus linear, yaitu Y sama dengan MX plus C, dimana X sama dengan Y min C per M. Nah, kita akan nyari bandgap energi, dan dalam kurva itu bandgap energinya itu ada di sumbu X. Kayak tadi kita pindah luaskan jadi X sama dengan Y min C per M. Nah, buat tahu perpotongannya ini ada di nilai berapa, kita bisa pakai fitur screen reader. Nah, kita bisa langsung ditembakkan langsung ke sini. Usahakan nilai Y nya itu di 0 ya. Nah, 0,1 nah, boleh di sini. Oke. Bisa kita labelin di sini. Tadi nilai bandgapnya itu kurang lebih di 3,1. Sebenarnya nilai ini nanti akan berbeda-beda, gimana tergantung pada penarikan garis di sini dan penembakan screen reader. Jadi nanti setiap orang pasti berbeda-beda. Seharusnya sih selisihnya beda sedikit aja. Nah, nilai X tadi kita labelin atau kita sebut sebagai EG atau nilai bandgapnya. Udah selesai. Kita bisa aja sih tambahin di sini judul penentuan bandgap energi